Ya, oke guys, baik lagi sama gue ya, karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini udah Kamis ya, Kamis tanggal subuh sih 2 April ya, 2026. Iya, IHSG tadi tuh naik ya, oke. Karena kita tidak menaikkan BBM, ya oke, fix. Sekarang gue pengen bahas manuvernya Menteri Keuangan nih ya. Dia nambahin subsidi BBM hingga 100 triliun. Ini gue mau coba kita breakdown apa yang sebenarnya dia lakukan ya. Subsidi BBM kita kan sama gas tuh 100 triliun ya. Energi sih total 200 triliun, 100 triliun listrik, 25 triliun BBM dan 75 triliun itu gas. Seperti itu. Dan kita lihat 100 triliun ini kita coba hitung-hitungan dia sebenarnya mau ngapain. Ya, seperti itu. Dan juga tadi gue kemungkinan John perang Iran ini akan selesai dalam less than 30 day. Tadi gue nonton analisa ibu-ibu lah. Ya masuk akal. Hari ini tuh harga minyak USA gasoline price now itu sekarang di New York udah tembus 5,2 dolar per galon ya. Satu galon tuh 3,7 liter. Memang 4, tapi di New York ini memang sih 4 ya rata-rata ya di Amerika. Tapi di New York udah tembus 5,2 sama Washington tadi gue denger. Itu berlipat-lipat ya dari satu. Jadi di Amerika sendiri udah ada tekanan. Orang Amerika udah marah lihat dengan bensin harga segini. Ya, jadi Trump itu terdesak dia di sini. Ya. Tambah, makanya tadi gue nonton analisanya. Ini bukan dari gue yang ngeramal ya, John. Maksud gue prediksi dari seorang orang ini dijelaskannya cukup masuk akal ya. Kira-kira dalam 30 hari ini, jelas kayaknya Trump bakal segera mengakhiri. Ya, karena kalau dilanjutkan lebih banyak mudaratnya. Ya ternyata Iran lebih tangguh. Gue doain Iran menang dalam arti ya. Ya bener, gue doain itu Iran menang karena udahlah, udah terlalu sakit rakyat dunia ini, seluruh dunia akibat perang ini, ya, kenaikan harga di mana-mana semua, seluruh rakyat menderita gitu di seluruh dunia. Jadi Iran, jadi kalau nanti Amerika itu mundur dalam 30 hari misalnya dia mundur, makanya kan Trump udah bilang dia bilang sih Trump akan selesai dalam berapa minggu ya. Nah, selesai berapa minggu perang. Ya dalam waktu 2 minggu ya benar, berarti benar kan dalam waktu 2 minggu dia 2-3 minggu dia akan menyelesaikan ini. Kenapa? Karena itu tadi ya ternyata Iran lebih tangguh daripada yang diduga meskipun pemimpin tertingginya udah tewas, tapi nggak tahu siapa yang sekarang pegang komando, jadi misteri gitu kan, jadi dalam misteri dalam sana. Dan ternyata mereka kuat, mereka mainin minyak ya, mainin minyak ini yang sukses bisa dikatakan membuat di dalam negerinya mereka sendiri orang ada yang mau Trump seperti itu. Ya mau nggak mau ya, kalau orang biasanya beli satu galon itu 1,7 liter, 1,7 dolar, sekarang udah naik 4 bahkan 5. Kurs ya di Amerikanya sendiri sekarat. Nah sekarang makanya Joni banyak juga Prophet of Doom di Indonesia ini tuh kocak, kadang kocak juga ya. Bener juga, kadang gue bertanya-tanya analisanya kayak setengah kaleng-kaleng gitu. Wah nanti kalau minyak 200 dolar gimana? Bos kalau minyak 200 dolar bener juga di Amerika tuh udah ribut, udah kerusuhan gitu loh. Bukan hanya kita gitu loh ya. Jadi si Trump ini juga takut juga gitu loh. 200 atau 280 dolar gitu kan. Ya banyak lah, Prophet Tobing kan bilang, wah rupiah nih bakal 22 ribu. Terus kemarin narasi-narasi hoax itu parah banget tuh John, bener, gue gak tahu siapa ya. Bilangnya itu, dia kan taruh logo Danantara di sama logo Pertamina, ditulis, oh BBM sudah pasti naik 1 April gini-gini. Tiba-tiba di media di blow up semua, wah BBM naik 1 April, 1 April, 1 April, waduh, waduh, segala macam. Nah ini pesanan siapa John? Narasi siapa? Kalau udah nongol di media, udah pasti ini ada orang gede main. Nah gue gak tahu siapa. Seperti itu. Ya. Oke, kita bahas dari mana dulu? Oke, kita lihat manuvernya Menteri Keuangan ya, nambahin 100 triliun. Maksudnya apa? Kita akan breakdown. Gue coba nge-breakdown dari apa yang gue lihat dari luar aja ya. Gue bukan orang dalam, tentunya gue nggak tahu. Coba BBM tak naik ya. Jadi Menteri Keuangan tambah anggaran subsidi BBM hingga 100 triliun. Jadi berapa sih anggaran subsidi? Kita gini dulu ya. Berapa anggaran subsidi BBM di APBN tahun 2026 itu total anggarannya Joni adalah 210 triliun ya. Ya, jadi subsidinya itu kalau lo pecah 105 triliun itu BBM plus solar gitu ya, dan LPG, aduh,
dan LPG 3 kilo, LPG melon ya. Lalu listrik 104 triliun. Nah, berarti kalau lu beda lagi, ini ada sayangnya nggak keluar. BBM itu 25 triliun ini. Yang ini 25 triliun, LPG 3 kilo 75 triliun. Jadi bensin ya, bensin dan solar ya segala macam itu subsidinya 25 triliun. Terus gas melon itu 75 triliun. Nah, kita akan coba baca manuvernya dia nambah 100 triliun itu maksudnya apa ya. Jadi gini John ya, gue kadang kocak juga liat Prophet of Doom kadang rame-rame tuh lagi nganalisnya tuh kocak. Apalagi ada yang bilang katanya duit negara bisa habis. Buset dah gue bilang. Ya. Sekarang gue nanya nih John. 25 triliun ini duit besar apa duit kecil? Kecil. Buat level negara ini kecil gitu loh. Ya, jangan dibilang besar gitu loh. Jadi kacau, kacau banget kalau gue ngelihat ada orang cuman perkara 25 triliun gitu membuat ramalan bahwa Indonesia bakal kolaps. Memperkara 25 triliun. Waktu COVID ya BI itu bisa ngadirkan duit 1.500 triliun 2020 dan 2021. 1.500 triliun keluar. Apalagi cuma perkara 25 triliun. Hari ini aja BI itu dia bisa berapa BI buyback bulan ini? BI beli SBN kalau nggak salah udah 80 triliun lah. Tahun lalu 200-an. Hingga 16 Maret sudah beli 46 triliun. Tahun lalu 200 kok. Nah ini tahun lalu 327 triliun nih. Borong SBN ya. Nah iya. 300 triliun aja langsung ada dari BI gitu loh. Apalagi cuma perkara 25, 50 triliun, 100 triliun gitu loh. Jadi jangan dibilang itu duit besar gitu loh. Ya, kalau ada orang itu dibilang besar ya kacau lah kalau keuangan negara dipegang sama lu gitu loh. Ya, duit perkara 25 triliun udah bilang besar dan lo merasa ini bakal kolaps cuman gara perkara duit 25 triliun seperti itu. Nah, belum lagi ada dana sol dari Kementerian Keuangan kalau nggak salah ada 400 triliun. Jadi kita analisa pun apa mengedukasi publik tuh jangan nakut-nakutin juga, bicarakan fakta gitu loh. Tidak kesannya membodohi. Ada yang udah pasti kan apa ya profesor mana tuh ya tadi gue tonton juga perdebatan kan akhirnya BBM kan tidak naik nih ya ya akhirnya diserang balik mereka yang memprediksi bukan hanya memprediksi sudah yakin membuat statement bahwa 1 April BBM itu sudah pasti naik. Kacau banget ya. Dari mana nggak tahu kan analisa dari mana gitu loh. Karena mereka berpikir duit negara ini kayak duit warung, John. Bisa habis gitu loh. Padahal nggak begitu gitu ya. Oke, coba kita lihat manuvernya ya. Itu kan BBM kan subsidi 25 triliun dengan asumsi minyak dolar 70 dolar kan, minyak bumi kan. Oke. Feeling gua berarti ini adalah dana cadangan yang disiapkan Menteri Keuangan. Sumpama menurut gua kalau BBM-nya tembus 280 dolar. Berarti dia udah siapin nih. Ya. Dan akhirnya kemungkinan ya hancurlah harapan orang-orang yang pengen negara ini kolaps kerusuhan kan gara-gara BBM naik kan bla bla bla. Nah, itulah. Nah, jadi gitu John. Kalau ini menurut gua manuvernya arahnya ke sana. Coba kita lihat ya. BBM tak naik, Menteri Keuangan tambah anggaran subsidi hingga 100 triliun. Nah, ini John yang dari dulu gue pengen ya. Jadi gini, setiap ada kasus apa-apa, pemegang kedaulatan, pemegang saham negara ini adalah rakyat, pemilik, owner, bukan bukan negara, bukan pejabat. Jadi yang utama negara atau rakyat, rakyat gitu loh. Bedanya sama yang lalu-lalu itu mengutamakan negara, pejabat yang lalu ya. Jadi setiap ada apa-apa, dia mengutamakan keuangan negara, keuangan rakyat boncos nggak apa-apa. Dan kita jadi bertanya kalau selalu konsepnya begitu, sebenarnya pemegang sahamnya siapa gitu loh. Kalau pemegang sahamnya rakyat ya tidak betul kalau dikit-dikit yang dikorbankan tuh rakyat, pajak yang dinaikkan rakyat, segala macam BBM naik rakyat gitu. Terus fungsinya lu digaji miliaran setahun tuh buat apa? Lu kan hidup dari duit rakyat digaji. Kenapa lu dibayar dengan APBN oleh para pemegang saham rakyat? Karena rakyat mempercayakan sesuatu pada lu. Lu dipegang jabatan supaya lu bisa memecahkan masalah. Contoh, kalau lagi minyak naik ini gimana caranya tidak menaikkan? Nah,
tapi tetap stabil keuangan. Nah, that's your job. Ya, that's why you being paid billion a year lah. Itulah kenapa lo dibayar miliaran setahun gitu kan untuk memecahkan masalah tuh solve the problem gitu kan. Nah, oke. Nah, ini gua senangnya sih arah-arahnya mulai ke sini. Itu yang gue harapin dari dulu, John. Tahun lalu dari kenapa gua tahun lalu agak dikit-dikit ngomel gitu kan. Sekarang mah santai aja. Oke, Menteri Keuangan mengatakan pemerintah akan menambah anggaran subsidi bahan bakar minyak sebesar 90 hingga 100 triliun ya, Joni ya. Ini ditambah subsidi. Ya. Makanya harganya stabil sampai sekarang pun tidak naik. Negara lain naik. Kenapa? Ditambah subsidi. Ini duit ini gede. Wah, Joni ini membebani APBN. Nah, kagak, Joni. 90-100 triliun itu duit kecil buat negara. Kok begitu, Joni? Ya makanya berarti lu nggak tahu negara kita ini sebenarnya kaya banget gitu loh. Makanya gue sempet ngedumel tahun lalu itu, ya. Masa lu cuman perkara, maaf ya. Lu cuman perkara nambah pendapatan negara 70 triliun, lu naikin PPN ke 12% menurut gua, ya. Itu bodoh menurut gua. Cuman perkara 70 triliun yang duit kecil gitu ya. Tapi lu ajak ribut rakyat gitu. Padahal lu bisa pakai cara lain yang lebih aman gitu loh, tanpa harus membebani rakyat gitu. Jadi 90-100 triliun duit besar gak John buat negara Indonesia ini enggak? Berarti kita sekaya itu ya Juni, memang kita sekaya itu. Coba lu lihat dah. PDB kita sekarang 23.800 triliun. APBN berapa tuh 3.000 ya? Gua agak lupa 2.000 3.000 gitu lah, sekitar yang segitu. Kaya banget, berarti kaya banget John. Menteri Keuangan langkah ini ditempuh untuk menjaga harga BBM dalam negeri agar tidak naik di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik Timur Tengah. Nah, ini John, gue punya feeling. Ini kan dia subsidi BBM kan 25 triliun, itu kan dengan asumsi gas 70 sorry, harganya 70 dolar kan. Berarti kalau dia nyediain tambahan 100 triliun ya, ini anggaplah ternyata nggak sama gas melon ya. Nggak sama gas melon, tapi cuman ini doang. Berarti dia Menteri Keuangan ini menurut gua, ini mungkin hitungan gua salah ya, tapi mungkin salah, tapi semoga benar gitu ya. Dengan dia siapkan 100 triliun, berarti dia menyiapkan semacam kalau jaga-jaga kalau minyak itu tembus sampai 100 dibagi, kalau 70 kan 25 ya, berarti naik berapa ya ini 100 triliun dibagi 70 ya. 100 triliun dibagi 70 itu sekitar, tunggu 100 triliun ya kalau dia menjaga berapa kali lipat nih 100 triliun. Tunggu, kalau 70 triliun kan atau 20 berarti kan kalau 100 triliun 4 kali lipat. Oke, berarti 70 kali 4. Berarti dia menjaga asumsi kalau minyak pun tembus sampai 280 dolar ya, maka ini anggarannya udah disiapkan 100 triliun ini. Ya. Nah, itu John. Ya, jadi kenapa 100 triliun? Berarti dengan asumsi kalau minyak ini tembus sampai ini, hitungan gue ya. Semoga benar apa yang gue duga gitu ya. Kalau sumpama minyak pun tembus 280 dolar, Menteri Keuangan udah siapin duitnya. Udah siapin duit subsidinya yaitu 100 triliun buat jaga itu nggak naik. Jadi dia udah siapin John. Kalau sumpama in case naik sampai 280 dolar. Buat ini ekstrim banget kan, di Amerika udah rusuh kali ya. Segitu udah sangat rusuh gitu pasti kan. Ya, tapi doain nggak terjadi, tapi udah disediain. Nah, ini menurut gua kalau memang bener gini, ini sesuatu yang harus lo apresiasi. Ya, pemerintahan kita yang ini menurut gua sesuatu yang harus lo apresiasi gitu loh. Jadi udah disiapkan dana segini 100 triliun untuk jaga-jaga kalau kalau minyak ini tembus sampai 280 dolar. Nah itu John. Nah makanya lo mempertanyakan pihak-pihak ini pihak yang mana yang pengen kita ini rusuh untuk menaikkan BBM itu, siapa yang sampai ada bikin logo Danantara, logo Pertamina, tiba-tiba udah keluar angkanya kan, tiba-tiba mainnya itu siapa tuh John? Cobalah kita berpikir jadi cerdas gitu loh. Kalau menurut gue siapa, gue pribadi nggak tahu. Tapi kalau lu lihat, ini yang gue lihat manuvernya Menteri Keuangan. Coba lanjut.
Rp 90 sampai 100 triliun itu subsidi lo John. Oke, lo harus fair lah John. Subsidi. Ya, artinya itulah peran pemerintah ya. Ya ini yang gue nanti-nantikan dari dulu pemerintah bergerak gitu loh. Maksudnya di periode-periode yang lalu gitu ya. Jangan dikit-dikit apa-apa pajak gitu loh. Jangan dikit-dikit apa-apa subsidi dicabut gitu. Lo kan menghancurkan pertumbuhan ekonomi lo sendiri, lo yang rugi ke. Pasti lo yang rugi. Kompensasi lain lagi eh, kompensasi lain lagi ya nanti kita hitung lagi angka pastinya saya lupa lah kata Menteri Keuangan pada awak media. Namun yang menegaskan angka tersebut masih sifat sementara dan akan dihitung kembali. Selain itu tambahan anggaran tersebut baru mencakup komponen subsidi belum termasuk kompensasi ya. Ya. Dia kembali menegaskan kisaran tambahan tersebut saat diminta klarifikasi lebih lanjut. Ya kira-kira begitu nanti kita hitung lagi. Jadi gini John, sekarang kan berapa harga minyak nih? Kita hitung dulu lah, kita fair. Oil price today itu kan sekitar diasumsikan udah mulai turun kan gara-gara kayaknya ini udah mau deket mau damai ya, damai. Jadi kalau nanti Amerika ini nggak melanjutkan perangnya, maka sebenarnya kemenangan besar buat Iran ya, meskipun ya Iran udah di roket-roket ya, banyak yang meninggal juga petingginya ya. Tapi kan objektifnya Iran yang penting tidak terjadi pergantian rezim. Maka kalau memang ini nanti Trump tarik mundur, caranya maka ini kemenangan besar buat buat Iran seperti itu. Dan gua doakan seperti itu dalam 30 hari ini kelar ini perang seperti itu. Dan yang paling gua doakan itu semua bergandengan tangan. Seperti itu ya, John. Oke. Jadi sekarang harga minyak itu kan ada di angka 100 ya. Oke, 100 ya. Kita anggaplah 100. Di sini ya 100 berarti kan asumsi APBN kita kan 70 kan. Berarti 100 bagi 70 itu kan berarti sekitar 42% ya. 42%. Maka kalau sekarang anggaran BBM itu 25 triliun, berarti kalau misalnya ditambah dari 42%, berarti saat ini hanya terjadi penambahan sekitar 35 triliun, John ya. Anggaran subsidi 30 berarti cuma nambah 8 triliun kok untuk saat ini ya. Jadi gini, menurut gua Menteri Keuangan dia udah jagain 100 triliun nih tambahan. Tapi kan nggak berarti 100 triliun bakal kepake semua karena kan harga minyak kan naik turun kan. Untuk saat ini di data harga sekarang maka tambahannya kan dari 25 ke 35 ya berarti hanya nambah sekitar 8 triliun ya. Apakah 8 triliun itu duit yang besar enggak gitu loh. Bahkan udah disediain dananya 100 triliun buat jaga harga itu. Nah, makanya gue sangat kocak ya hari ini gue lihat banyak prophet of doom dan juga nggak tahu ekonom mana kardus gitu kan gue dengerin gitu ya. Masa lo cuman perkara ya anggaplah mentok-mentok 100 triliun cuman perkara 100 triliun gitu loh. Ya lebih lu nyuruh nyuruh kita nih entah naikkan taxes entah, entah turun itu ya macam-macam lah. Entah naikin harga lah cabut subsidi yang berbagai macam lah seperti itu. Ya itulah ya John ya. Padahal kalau sekarang sih masih 8 triliun gitu kalau gue lihat sih. Tambahannya jadi 35 triliun seperti itu. Kecil nggak? Duit 8 kecil. Indonesia kecil lah. Masa gede segitu. Jadi gini John, kadang ada orang yang mungkin nggak siap gitu kan. Karena dia berpikir ya mungkin biasa cuma ngurus puluhan juta atau ratusan juta. Tapi dia membayangkan bahwa duit negara itu serapu serapu warung gitu loh. Ya misalnya gue punya warung nih. Ya, uang utang negara tuh dipikir dipikir itu serapu uangan warung gua gitu loh. Nggak begitu gitu ya. Dia kembali jadi dia kaget gitu. Jadi dia berpikir 8 triliun 50 triliun itu besar akan menggoncang APBN padahal enggak tidak besar gitu kan. Ya kembali menegaskan kisaran tambahan tersebut saat diminta klarifikasi kira-kira kita lagi ya. Dia nambahkan pemerintah saat ini masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Bahkan menurut dia, pemerintah masih mampu menjaga BBM domestik tetap stabil meski harga minyak global berada sekitar tinggi. Ia menegaskan dengan asumsi harga minyak dunia rata-rata mencapai $100, kondisi fiskal Indonesia masih relatif aman, apalagi harga minyak saat ini masih berada di bawah asumsi tersebut. Gitu ya. Menurutnya harga minyak dunia saat ini berada di sekitar $70 per barel dengan 76 sampai 77 per barel dengan tersebut ruang fiskal pemerintah dinilai masih cukup terbuka. Ya. Banyak juga memastikan bahwa meski ada tambahan subsidi defisit anggaran tetap dapat dijaga RI di bawah batas aman, pemerintah telah mengunci di sekitaran 2,9%. Ya. Lalu
Ya kalau sudah hitung semua bahkan dengan hasil rata-rata 100 dolar AS pun defisit tetap di bawah 3%, sekitar 2,9%. Jadi tidak masalah. Adapun PT Pertamina dan bla 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 ya. Tadi dia juga udah ngomong ada soundnya juga deh. Coba kita lihat berita yang lain tadi ada soundnya juga. 100 triliun. Pokoknya nah tambah nih ya, tambah terus ada pokoknya tadi ada John di berita yang lain itu dia bilang dana kita masih punya dana Menteri Keuangan ada 400 triliun. Dan asalnya ya bisa dipakai buat subsidi lagi gitu kan. Takut apa gitu kan seperti itu. Sumpama worst case John ya terjadi suatu kondisi yang sangat sangat buruk ya, sangat-sangat buruk. Ya mungkin ternyata minyak dunia tembus 1.000 dolar eh ya misalnya atau tembus 500 dolar ya. Tenang aja John ya. BI itu duitnya kan unlimited, santai aja ya. Itu duitnya unlimited. Sumpama plan B-nya ini gagal, duit salnya juga habis gitu ya di Menteri Keuangan, cadangannya sal habis 400 triliun. BI itu duitnya unlimited. Jadi kita tuh jadi gini John, maksud gua kadang gua ngeliat Prophet of Doom gitu ya bernarasi tuh kayak maaf ya gua kadang ngakaknya itu keuangan negara ini di mata mereka kayak duit warung gitu loh. Kocak banget gue ya. Teori money operation aja nggak ngerti gitu loh. Kadang gue kocak banget dah. Jadi sumpama ini duit habis John 400 triliun. BI lu masih bisa ngandelin BI gitu loh. Pasti kayak di COVID waktu itu 1.500 triliun langsung ada. Langsung ada. Bukan duit pajak bos. Langsung ada gitu loh. Jadi jangan sampai orang ini ditakut-takutin gitu, dikasih narasi sesat gitu menurut gua. Ditakut-takutin gitu loh ya. Jadi langsung ada 1.500 triliun kalau sumpama ini habis lah. Katanya buat subsidi BBM habis, masih ada lagi nih. Berapa aja sebenarnya hanya 1.500 berapa aja sih. Ini case ini worst case lah. Tapi kan kayaknya kecil kemungkinan terjadi worst case meskipun mungkin ya bisa aja, tapi kecil kemungkinannya. Nah, seperti itu Joni ya. Jadi subsidi BBM kita sekarang hanya 25 ya, kalau naik di harga sekarang probably nambah 35 atau mungkin 40 ya gas gue nggak tahu ya gas melon gimana. Tapi seharusnya kalau di angka range masih butuh tambahan 100-200 triliun harusnya kita masih oke gitu, bahkan soalnya aja 400 triliun seperti itu kan. Nah itulah John kalau gua perhatikan, jadi bisa sampai kapan nih harga BBM nggak naik? Seharusnya sih kalau menurut ini harusnya bisa sampai akhir tahun gitu kan, bisa sampai akhir tahun, tapi lihat aja apakah nanti ada perubahan sikap dari pemerintah ya. Tapi so far kalau gue pribadi gue cukup apresiasi itu gerakan yang sekarang seperti itu. Dan ini memang mengecewakan banyak orang yang entah kenapa mereka ingin sekali melihat kehancuran BBM kita hancur ya, seperti itulah. Dan sekali BBM ini naik seperti itu, yang nggak tahu sekarang kita nggak tahu kekecewaannya seperti apa ya. Gue bingung gitu loh. Kalau gue pengennya justru malah BBM ini nggak naik dan perangnya segera usai, jujur aja. Itu gue doain kemenangan Iran, serius. Ya, jadi AS ini keluar. Nah, sekarang yang mungkin jadi masalah, pasokannya aman nggak? Itu ya, itu mungkin jadi masalah. Kalau masalah uang sih no problem ya. Kalau kita perhatikan no problem. Tapi Menteri SDM-nya udah jamin aman ya pasokan BBM ya, dan dia dapat sumber-sumber baru katanya ya. Ada sumber-sumber baru. Menteri SDM sumber baru lah. Ya mau dia beli dari Amerika nggak apa-apa juga sih kalau kata gue ya. Nggak perlu anti sana sini John, kita perlu. Yang penting barangnya ada. Pastikan ya coba ya. Ya apresiasi juga kalau memang stok BBM-nya tersedia sampai akhir tahun kita ngalami krisis. Ya gue akan tepuk tanganin Menteri SDM-nya ya, hebat juga ya. Meskipun gue tahu kontroversinya, gue tahu. Waktu dia ngurusi di batu bara dan di gas 3 kilo gue nggak setuju. Tapi kalau dia berhasil di sini ya memang harus diapresiasi. Yang Menteri SDM memastikan pasokan BBM dan LPG nasional tetap aman meski ketegangan ya. Nanti kita lihat bukti aja sampai akhir tahun gitu kan. Menjelaskan bahwa pemerintah telah bergerak cepat mencari sumber pasokan alternatif. Berarti kayaknya sudah dapat sumber alternatif.
ya udah bagus kalau udah dapat duit nggak masalah, pasokan nggak masalah, ya udah, ya udah. Nah gitu aja John, gua rasa ya oke. Semoga ke depan tetap bertahan dan harga tetap tetap ya. Sumpama ada kenaikan, yang penting kita udah siap aja lah. Namanya juga perang. Tapi kayaknya sih memang dalam sebulan ini, menurut analis banyak orang ya, kemungkinan bakal kelar itu perang itu, dan semoga. Oke, sambil lagi video berikutnya ada data gak bisa bohongnya.